Inilah Injil suci menurut Markus. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga Engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa mana kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun takkan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam peristiwa ini kita melihat para pemimpin Yahudi mengkonfrontir Yesus sehubungan dengan otoritasnya. Yesus baru saja memasuki kota Yerusalem dengan jaya, dan ia telah mengusir mereka-mereka yang membuat Bait Allah seperti sarang penyamun. Sekarang Yesus mengajar di halaman Bait Allah, dan ia ditantang oleh para pemuka Yahudi itu dengan sebuah pertanyaan. "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Dengan tenang Yesus menjawab mereka dengan sebuah pertanyaan lain menyangkut Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Pertanyaan Yesus membuat para pemimpin Yahudi dalam posisi yang sangat dilematis. Setelah kasak-kusuk di antara mereka sendiri, maka mereka pun menjawab, "Kami tidak tahu." Yesus menanggapi jawaban para pemimpin Yahudi itu dengan mengatakan bahwa dia pun tidak akan memberitahukan dengan kuasa manakah dia melakukan hal-hal itu. Pernyataan Yesus yang terakhir ini merupakan inti dari cerita ini, karena para pemimpin Yahudi itu tidak mau mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Allah. Maka mereka pun tidak akan mau percaya apabila dengan lugas Yesus akan mengatakan kepada mereka asal-usul dari otoritasnya. Pernyataan Yesus ini secara tidak langsung sebenarnya mengklaim dirinya sebagai Mesias. Para pemimpin Yahudi ini tidak dapat menerima otoritas apa saja selain otoritas mereka sendiri. Mereka menjadi ilah-ilah bagi diri mereka sendiri. Apa saja yang diwartakan Yesus yang bertentangan dengan tafsir mereka sendiri tentang hukum, apa saja yang dapat membahayakan otoritas mereka sendiri, serta merta mereka tolak dan menggunakannya untuk melawan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang
bagaimanakah dengan kita? Kita juga sebenarnya mempunyai masalah dengan otoritas, dengan penggunaan otoritas itu, serta penerimaannya. Apakah kita menggunakan otoritas yang kita miliki untuk melayani orang-orang lain? Ataukah kita menyalahgunakannya? Apakah kita menerima otoritas yang legitim dalam gereja, dalam masyarakat, dalam komunitas, dalam keluarga, sebagai otoritas yang datang dari Allah sendiri? Ataukah kita cepat-cepat bereaksi bila mana para pemimpin kita, para superior kita, membuat keputusan-keputusan yang menurut kita berpengaruh negatif atas diri kita? Otoritas yang legitim merupakan bagian dari otoritas Allah. Apakah kita sadar siapa yang pada akhirnya kita lawan jika kita melawan otoritas tersebut? Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga gereja merayakan peringatan Santo Justinus Martir. Santo Justinus berasal dari Samaria. Ia hidup pada abad kedua. Ayahnya membesarkannya tanpa pengenalan akan Tuhan. Ketika masih kanak-kanak, Justinus membaca puisi, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Sementara tumbuh dewasa, ia terus belajar. Tujuan utamanya dalam belajar adalah untuk menemukan kebenaran akan Tuhan. Suatu hari ketika sedang berjalan menyusuri tepi pantai, Justinus bertemu dengan seorang tua. Mereka berbincang-bincang. Karena Justinus kelihatan gelisah, orang tua itu bertanya, apa yang menggelisahkan hatinya? Justinus menjawab bahwa ia bersedih karena tidak menemukan kepastian tentang Tuhan dalam semua buku yang telah dibacanya. Orang tua itu bercerita kepadanya tentang Yesus Sang Juru Selamat. Ia mendorong Justinus untuk berdoa agar dapat memahami kebenaran Tuhan. Santo Justinus mulai berdoa dan membaca sabda Tuhan, yaitu kitab suci. Ia jatuh cinta padanya. Ia juga amat terkesan mengetahui betapa beraninya umat Kristiani yang bersedia mati demi iman serta cinta mereka kepada Yesus. Setelah memperdalam pengenalannya tentang agama Kristen, Justinus menjadi seorang Kristen pula. Kemudian ia mempergunakan pengetahuannya yang luas itu untuk menjelaskan serta mempertahankan iman Kristiani dengan banyak tulisannya. Di kota Roma, Santo Justinus ditangkap karena menjadi seorang pengikut Kristus. Hakim bertanya kepadanya, apakah kamu pikir dengan mati, maka kamu akan masuk surga dan memperoleh ganjaranmu? Bukan saja aku berpikir demikian, orang kudus itu menjawab, tetapi aku sangat meyakininya. Dan ia pun wafat sebagai martir sekitar tahun 166. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hikmat kebijaksanaan, dengan kebodohan salib, Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus Putramu kepada Santo Justinus Martir. Pada hari peringatannya ini kami mohon, berilah kami kekuatan agar sanggup menolak segala yang menjauhkan kami daripadamu. Berilah pula kami rahmat-Mu agar selalu setia dalam iman. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.